Balerong, Sanggar Seni Teater Audio mempersembahkan sebuah drama sosial bertajuk Narako di Rumah Bako, karya Yus Datuk Perpati. Inilah sketsa tentang konflik masyarakat adat masa kini, sekaligus menjawab problema dari sistem perkawinan silang lintas budaya. Bagaimana nasib keluarga campuran antara Minang dan non-Minang? Adakah tempat bagi anak-anak mereka dalam tatanan kekerabatan versi adat Minangkabau? Silahkan simak cerita Narako di Rumah Bako. Selamat mengikuti. Bang, tadi siang Pak Ahmad yang punya rumah datang lagi. Saya kecil. Katanya kalau sampai minggu muka masih belum dibayar, rumah dikasih sama orang lain. Kok begitu? Ya wajar lah Bang. Kita sudah dikasih tempo 2 bulan, tapi belum ada tanda jadi. Tak tahulah. Abang lah bau sao mencari pinjaman dari Mak Kati yukawa. Bisu lo kepastiannya kok. Tapi Bang, walaupun dapat pinjaman, macam mana kita bayarnya nanti? Yo soal nanti pula lah dipikirkan. Nan paralu lape dulu sesawak ini. Tak bisa macam itulah Bang. Yo kalau tak bisa baalai. Tak pasu kali lubang timbul lubang. Begini sajalah Bang. Kalung awak kan masih ado. Kita jual saja yang 10 mayam tuh. Cukupnya itu. Jangan, usah. Itu kan satu-satunya peninggalan almarhum ibu. Sayang kan? Tak apalah Bang. Kalau dapat rezeki nanti diganti. Tidak, kecil abang. Itu keserap di mata sasak beko. Sekarang lah masanya Bang. Kita kan sedang terdesak. Tapi Nur, dapat pun awak rumah untuk makan dari ma beko. Yo, abang jangan terus-terusan menganggur lah. Usahalah pula. Usaha apa? Kan manggaleh nak pemodal. Baliklah menyupir. Enggak, setoran gadang Nur. Enggak tak kaja di penghasilan. Bawa RBT bagi. RBT? Yo kalau tak hoji, mocok-mocok lah. Mocok-mocok aja kok wah. Maksud awak mocok-mocok. Jangan pilih-pilih krojo lah Bang. Yang penting dapat menutup kebutuhan harian sama biaya sekolah anak-anak. Macam ikut saja nerancak Nur. Apa tuh? Kita balik saja ke kampung. Sawah je para abang ado di kampung. Kita bertani, bertanam ayam, menjawai upah. Pendeknya apa yang kamu mungkin lah. Bah, lain setuju. Kau nak mau nak fikir? Pikir-pikir dulu lah Bang. Kau tak nak jadi orang desa? Bukan gitu Bang. Tapi menunggu panen, mau makan apa? Mudah Nur tuh. Di kampung kan segala murah Nur. Murah pun beli pakai duit juga kan? Nanti pula lah dipikirkan tuh. Terserah abang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ulong, apa kabar Long? Baik. Bang Sam ada? Nggak ada. Dia pergi ke Binjai ke rumah Mak Munca. Kalau begitu nanti sajalah aku singgah. Aku balik dulu Kak. Perlu apa sama Bang Sam? Enggak. Cuma mau ngasih tahu ada lowongan kerja nyupir. Pesan saja sama Bang Sam. Tolong temui aku di tempat biasa. Tapi kalau nyupir dia sudah malas Long. Katanya
Setoran sudah tak cocok. Bukan supir oplet, tapi bawa box ngangkut barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si Rio pulang. Oh, ada Om pulang. Baru pulang sekolah yo? Iya Om. Katanya hari ini terima rapor. Mana rapornya? Nggak dikasih. Loh, kok nggak dikasih? Bilang Bu Guru, bayar dulu SPP-nya, baru dapat rapor. Aduh mak, nasib. Memang sudah 3 bulan uang sekolah si Rio menunggak. Rini 2 bulan. Kasihan anak-anak, Kak. Habis apa yang tak dikata Long? Bapaknya masih nganggur. Oh ya, masuklah dulu Long, di rumah kita cerita-cerita, ngopi bagi dulu. Iyalah Kak, sambil nunggu-nunggu Bang Sam. Minumlah Long. Kopi jalan sendiri, tak ada apa-apa. Tak apalah Kak. Kembali ke soal lowongan tadi. Tolong bilang sama Bang Sam, jangan sampai telat. Takutnya nanti keduluan orang. Nanti kakak bilang. Bosnya siapa Long? Orang Cina di Kesawan. Dia perlu supir yang sudah pengalaman untuk mengantar barang-barang ke langganan. Gajinya lumayan. Baguslah itu. Tapi nampaknya abang kau sudah malas tinggal di kota Medan ini, Long. Katanya sudah 3 tahun di sini tak ada kemajuan. Mau coba-coba di tempat lain. Buat sekarang, dimanapun keadaan sama saja, Kak. Memang betul kata kau, Long. Tapi entahlah, dia sudah patah semangat hidup merantau. Jadi mau pulang ke kampung? Begitulah bilang Bang Sam. Mau jadi petani? Ya, kalau di kampung mau kerja apa lagi selain tani? Jangan Kak, jangan. Tambah parah. Hidup di kampung bukan cari kemajuan, tapi balik ke nol lagi. Susah itu. Bagaimanapun itu sudah menjadi tekadnya. Kakak terpaksa menurut saja. Entah kalau kau bisa membujuknya nanti. Aku paham sikap Bang Sam yang kadang-kadang keras membatu. Sulit menerima pendapat orang lain. Tapi aku coba nanti. Biarlah kakak ikuti dulu kemauannya. Nanti kalau kandas di tani, ya terpaksa balik merantau. Yang kucemaskan bukan jadi petani itu, Kak. Lalu apa? Tapi Bang Sam tak punya harta di Padang. Katanya sawah ladang pusakanya banyak di sana. Mungkin, tapi itu bukan milik Bang Sam. Kok kau tahu bukan milik dia? Tahulah, Kak. Karena Bang Sam itu laki-laki. Loh, apa hubungannya? Aku ini banyak tahu tentang orang Padang. Oh iya? Menurut adat mereka, laki-laki di Minang tak dapat warisan. Semua harta peninggalan untuk anak perempuan. Bang Sam tak punya sejengkal pun tanah warisan. Apa yang mau digarap? Oh, begitu ya? Memang begitu. Suami tinggal di tempat istri, menggarap pusaka tanah sukunya. Hasilnya dikuasai istri di bawah penguasaan datuknya. Silakan kakak, coba bayangkan, apa jadinya nanti tinggal di kampung bertuah tanpa punya apa-apa, tanpa rumah tempat tinggal. Kalau soal tempat tinggal, di sini pun kita menyewanya. Tapi di sana tak ada rumah sewa. Mau beli pun tak mungkin, karena menjual tanah pusaka melanggar adat. Jadi, kalau begitu, sedih kalilah nasib laki-laki di tanah Minang. Mati-matian banting tulang di sawah istri, hasilnya tak dapat awak miliki. Sedangkan di rumah ibunya pun tak punya hak. Itulah sebabnya mereka pergi merantau, Kak, supaya leluasa menikmati hasil keringatnya. Kalau mau bebas dari ikatan adat, ya merantau lah. Cari sendiri, makan sendiri. Waduh, aku jadi takut pulang ke Padang, Long.
Mana tak punya suku, tak punya harta pusaka, ajablah awak. Makanya Kak, tak usahlah balik ke Padang. Payah nanti di sana. Percayalah sama aku. Tapi mau kemana, Long? Kemana? Hidup di rantau sudah tak mungkin. Mau balik ke Padang, susahlah pula. Pusing aku dibuatnya. Bagaimana kalau balik ke Kisaran, ke kampung kakak? Itu tampak tak mungkin, Long. Kau kan tahu kalau kakak ini orang Puja Kesuma, putra Jawa, keturunan Sumatera. Mak bapak sudah meninggal, famili tak punya, tanah pun habis terjual. Tinggal nama saja orang Kisaran. Bah, bilang kakak dulu ada punya abang. Memang ada abang awak, tapi dia sudah 10 tahun merantau ke Malaysia. Kabarnya sekarang sudah menjadi warga negara sana. Selama ini hubungan pun tak ada. Terserah kakak lah. Pandailah nanti Kak Nur berundingkannya sama Bang Sam. Tapi kalau mau balik ke Padang, samalah dengan bunuh diri. Percayalah. Caku abang lah menamai Sulong. Abang terima usulnya untuk kerja sama Cina itu? Enggak. Sudah abang pikir matang-matang, Bang. Bilang si Ulong kerja santai, gaji lumayan. Pendeknya abang lah nekat. Kita pulang ke kampung. Para buik rumah dijual sadonyo, tak masuk TV di kulkas. Apa itu cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Buat bayar utang? Pendeknya beres. Kau tanam sajalah. Tapi, Bang... Apalah, kau ragu pulang ke kampung. Bang, 15 tahun kita berumah tangga, aku tak pernah meragukan tanggung jawab abang sebagai suami. Walaupun tak ada orang membantu. Ekonomi kita lancar-lancar saja. Ya, kecuali beberapa bulan terakhir ini. Tapi ibarat perang, Bang, kita belum kalah. Coba dengarkan kecil abang ya. Memang kita belum kalah. Dan sampai kapanpun abang takkan pernah menyerah dalam perjuangan hidup. Tapi dek badai ekonomi lemah hampir, kita sulitkan dulu perahu ke Kuala. Batal 2 buik sementara. Beko kok hujan lah rado, kabut lah tarang, kita balik merantau pulau. Selain daripada itu Nur, abang nak ziarah ke Pisarwa mak Jawabak. Diulang melangkah dari awal dengan restu orang gaib. Barangkali ada yang salah di badan abang kok. Aku paham, Bang. Paham kali maksud abang pulang ke kampung. Cuma yang awak khawatirkan, usah ibarat kata orang. Takut hantu, lari ke kubur. Mukasihnya? Suasana di kampung akan memperparah keadaan, Bang. Itu namanya lah babalik sebelum pahit, Nur. Kita cuba dulu, Nur. Malah tahu nasib kita kok berubah, Beko. Taruhlah kita berangkat ke Padang. Nanti tinggal di mana? Alah, kok itu yang kau pikirkan? Saja amak meninggal, rumah abang kosong, tidak ada orang menunggu. Para buik rumah cukui, air aja lampu lah masuk. Apa lah, Nur? Itu bukan rumah abang, tapi rumah pusaka. Iya, memang batu atau Nur. Manalah mungkin menantu menunggu rumah mertua, Bang. Itu kan melanggar adat. Apalagi menggarap harta pusaka tinggi suku abang. Kau tahu apa juga aturan adik Minang? Tahulah. Siapa beritahu? Pendeknya, aku takut balik ke Padang. Nur, amboku suami kau. Nangka didanga kecek suami awak bukan kecek orang tengah balai. Segala urusan rumah tangga urusan abang sebagai suami. Di rantau di kampung sama saja. Nah, dan abang harapkan dari kalian hanyalah dukungan moral. Barik ringan sama dipikul, elok buruk sama ditanggung. Kok sabik sama terapuang, kok batu sama tabanam. Itu saja tu. Ya, kalau begitu keputusan abang, aku menurut.
TV kita dijual? Iya, nanti diganti sama yang besar. Yang ada VCD-nya? Insya Allah. Minta-minta saja kita dapat rezeki. Kulkas juga mau diganti sama yang lebih besar? Iya. Rio, kita pulang ke Padang ya, ke kampung Papa. Hore, kita ke Padang. Kapan, Pak? Minggu depan. Tapi Rio kan gak libur. Macam mana nanti sekolahnya? Iya, kalian sekolah di Padang. Surat pindahnya sedang Papa urus gini kok. Kita tinggal di rumah tanduk itu, Pak. Iya, itu namanya rumah gonjong. Asik. Kita mandi-mandi di danau, menengok jam gadang. Pergi ke Ngare macam di gambar almanak itu ya, Ma? Iya, boleh. Asal janji, Rio nggak sering minta uang jajan. Ya, Rio janji. Tapi Rio nggak bisa bahasa Padang. Mama pun nggak lancar bercakap bahasanya Papa. Ya mudahnya tuh nanti, paling-paling 3 bulan lah bisa tuh. Kita mau tinggal di rumah siapa? Iya, di rumah nenek lah. Kan nenek sudah meninggal. Yang meninggal nenek, tapi rumahnya kan nggak ikut masuk kubur kan, Rio? Betul, Rio. Di Padang rame nggak, Pak? Kalau di kota Padangnya ya rame lah. Tapi kita kan di kampung, di desa. Kalau sepi, Rio nggak mau lama-lama di kampung Papa. Nggak enak. Iya. Ayo, pergi tidur. Sudah malam. Oke, Bos. Bang, kalau dikira penjualan barang-barang, barangkali nggak sampai 3 juta. Sedangkan utang kita sama Pak Muncak 700 lebih. Sama si Ulong 150. Ya kan masih 2 juta lah biar itu. Buat bayar sewa rumah 2 bulan? Pendeknya selalu utang, nang kadang nang ketek, lunasi sedualahnya. Yang ada sangkut pawik jurang. Tinggal 1 juta. Apa cukup buat ongkos, Bang? Cukup. Kita kan juga MPM bukan naik pesawat. Apa mungkin dengan duit sebanyak itu bisa hidup 4 bulan menunggu panen? Norma, sadang dilawi abang tak oleng, kon kakaram di kubangan. Tahu kau, abang marantau ke utara ko mengapit nasi sabungkui. Nggak ada nang kanduang ditapati. Tapi barakat gigi ya, hidup juonya di rantau ko. Dapet bini tamat SMA sampai beranak 3 orang. Suami kau ko asli Minang lor. Plat otonya saja BA. Artinya banyak akak. Percaya saja lagi Samsul Bahri. Ya, kalaulah bukan percaya abang, manalah mungkin kuputuskan tali pengikat sama si guru. Tapi kalau abang macam-macam di kampung nanti, awas. Jadi berangkat besok, Bang? Jadi tiket sudah diambil. Umpama berangkat siang besok, kira-kira kapan sampai di sana? Ya tengok jalurnya lah. Biasanya kalau lewat Gunung Tua jalannya lancar, insya Allah lusa malam sudah sampai di Bukit Tinggi. Nyambung lagi ke kampung sejam perjalanan. Nginap sajalah di Bukit Tinggi, Bang. Kan kasihan anak-anak, terlalu capek. Nginap di hotel tambah biaya lagi, Long. Janganlah pula hotel yang mewah kali. Yang perlu dapat istirahat. Besok paginya lanjut ke kampung. Tolong doa, mudah-mudahan kami selamat, Long. Iyalah, Kak. Paling-paling doa itulah bantuan kami. Oh ya, sampaikan salam kami sama kawan-kawan yang sempat jumpa loh. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan, Bang. Ini ada sedikit buat anak-anak. Nah, ini untuk kakak. Wah, kok banyak kali, Long? Apa pula banyak? Cuman barang-barang murah. Buat abang mana, Long? Buat abang nanti sajalah. Tunggu sawitku panen. Kapannya itu? Sekarang belum lagi nanam. Oh iya, kakak tinggal dulu ya, Long. Mau beres-beres? Iyalah, Kak. Jangan lupa bawa minyak angin sama antimo. Sudah disiapkan abangmu.
Bang, kok abang nekat kali mau pindah ke kampung? Setahuku, abang bukan bangsa orang yang cepat menyerah. Kurasa, kalaupun sedang kandas sekarang, aku yakin kawan-kawan masih bisa membantu. Bang Sam kan bukan orang baru di sini. Balik kampung bukan berarti menyerah loh, tapi merubah nasib. Bumi ini luas buat cari hidup. Tani juga usaha kan? Betul. Tapi profesi abang itu dagang sama nyupir. Sedangkan usaha tani baru nak mulai dari awal. Percuma malah melintang 10 tahun di Medan. Nggak tahu lah Long. Aku macam kehilangan percaya diri. Entah apa yang salah di badan abang ini. Aku setuju abang balik ke kampung. Tapi bukan balik jadi orang kampung. Percayalah bang, biasanya kalau sudah biasa merantau, orang takkan kerasan tinggal di kampung. Apalagi macam abang, beban rumah tangga sudah berat. Kau betul loh. Namun buat sementara nak ku coba dulu usaha tani. Kalau nanti masih tumpur, kemana lagi kalau bukan usaha lama? Kembali mengais sepanjang lorong kota Medan macam dulu. Iya kan? Iyalah bang. Tapi jangan lama-lama ngambil keputusan. Rasa-rasa oleng hidup di sana, berkayulah balik ke utara. Jangan sampai karam baru mengapai. Namanya laut Long, dimanapun bergelombang, tergantung ketabahan kemudinya. Juga perahu yang ditumpangi bang. Mudah-mudahan lah. Terima kasih perhatian kau sama abang ya. Norma. Iya bang. Hampir sebagai tahun kita babawa berumah tangguh. Salamu tu pulau babimbiang tangan, bajalan tarauk-rauk menapak di kuliku hidup. Hidup nan kian ditampuah kian lari, baalang-alang putih teraju. Oh nasib. Kau menyasa kawin jawab Bang Nur? Kenapa itu abang tanyakan? Apakah abang menengok raut keluhan di wajahku? Tapi sialah orang nang katahan menompang bendi kuda pincang. Jalan curam melereng bukit suuk kida bangare dalam mendaki yo kelok-kelok. Sedangkan tujuan jauh ke di jalan. Jauh sebelum roda berputar bang. Tekadku bulat keras membatu mengiring alunan langkah abang. Setahun kita saling mengajuk, merajut memadu kasih. Sungai Asahan jadi saksi. Sejak itu aku menurutkan bisik hatiku di dalam suka dan duka. Semua ikatan ku lepaskan sehingga langkah berayun tanpa gamang dan keraguan. Apakah itu belum cukup untuk sebuah pengabdian? Ya, kalau dikarenakan abang rasu badosu malarak sulaman kasih antara kau dengan lamu. Kau indaklah tadayo kilek kaco. Tentu kau sanang hidup di buai kemewahan. Kanda alun niatlah sampai bapantang pinta tatagun. Bukan begitu, Nor? Sejujurnya ku katakan, Bang. Secara lahiriah, mungkin rumah tangga lebih makmur bersama suami orang berada. Magelar kaya berkantong tebal anak pejabat kantor bupati. Tapi buatku, harta bukanlah jaminan segalanya. Yang kudambakan adalah nilai ketulusan dari sekeping hati yang bening. Dan itu kujumpai pada pribadi seorang anak Padang. Anak Padang yang hampa tanpa harapan? Itu pilihanku, dan aku takkan pernah menyesal. Sampai bila? Sampai maut datang merenggut. Aku badai sepanjang tahun. Walau tsunami datang menggulung, genggaman takkan kulepas. Nur. Iya, Bang. Besok pagi kita meninggalkan medan perjuangan, menuju gelanggang yang lebih ganas. Mudah-mudahan kau tetap menjadi si Norma yang dahulu, seorang istri tahan banting penuh semangat. Jalan kita masih panjang, Bang. Dan aku yakin bahwa di balik pendakian pasti ada penurunan.
kita lupakan hari kemarin yang kelabu. Kita tatap hari esok penuh harapan. Toh, dunia tidak selebar daun kelor kan, Bang? Daripada lapuak di rantau, eloklah suruh ke pangkalan. Gadang musaji sagi anam, buatan Rajo Tanah Deli, Kota Medan, jawitlah salam, ranah Minang, sambuitlah kami. Air kok aku. Karena rokok dari dam ke daun ni ko. Ko indak ada nanau dan nipah. Kretek ku lagi sesuai dengan gua. Sadang je nilai sampai ke kunum do to sedan. Coba lagi kucing gua. Ayolah. Kretek namanya ko mayo. Coba lah sebatang. Kok aku ambil tinggalkan untuk aku gua. Batu sebanyak sebenarnya. Berapa bungkus isinya kok? 20 bungkus. Alhamdulillah. Lagi selamat di jalan. Berapa itu? Aku lagi siap sih. Ya, cekol lah siap dengan Nampak dia ambu tak banyak warna perubahan ku dah tua tu. Masih cogal tu masih suak tu. Cogal juga lah tambah muak. Kau bukit lah tinggi lurah lah dalam rasa tak lama lah dunia dipakai. Mintu kamar aku. Baik menyilau cucu kemudian. Katakan ada ambo anak-anak dipulang. Pulang satu alahnya. Pulang habisnya kongku. Abara orang pajak-pajak ini tu. Bertiga. Berdua laki-laki ya surang pergi tu. Syukurlah. Kemagaran berisik. Ya orang Sindan juga. Kapak buat tak ada maha. Tak ada agak itu. Orang awak, orang lain sama saja. Nampangkas saya sakato. Kalau isa kamu? Lain ku. Rancak tu. Jangan pada serupa kejadian alapeh. Apa kejadian alapeh ku? Babi ni je orang balai surau. Ba ayam beranak itiak. Nasi kuah pai kalasuang nalain masuk kalunau di kandang baru besok. Kalau minang tuangku tu mudah-mudahan lagi sesurau. Syukurlah. Tak panua kateh, panua ke bawah. Ibadah taai sembayang rajin pula. Alhamdulillah. Syukur ayo itu. Anak-anak dididik juga mau. Diajar mengaji, disuruh sekolah, naknya jadi orang suak. Lainku. Mungkin kami kalau mau di kampung ku. Rancak. Nak mencuba pula hidup di kampung. Bukan mencuba itu Sam, tapi menikam jajak nalamo. Iya ku. Orang kampung balik ke kampung, artinya siriah pulang ke gagang Pinang Suri ke Tampuak. Ayo itu nak ketujuh dek kami. Jan tumpah ruah bana pai kerantau, tadorong sawak dalam paurawi. Sehingga kampung langang tapian sama meratok arwah orang dahulu. Yo, makasih kami merantau nak mengurangi petanaan. Betul. Sebab sawah yo ladang ndak bertukuk, anak buah berkambang buok. Iya. Barabi suuk kemenakanku. Itu betul. Tapi mesti diingat Sam. Iya. Rantau Minang balain di rantau Cino. Dek kita ke rantau orang mengamalkan pituah orang tua. Pituahnya? Ya. Jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari.
Adang-adang tinggalkan kampung tandunya sayang negari. Mana yo? Sekali-sekali meninggalkan kampung. Indak bakal lalaran doh. Isuak kok nani tugalah tubuh nani lambu alhagadang. Alumbana kerimun rampak bebuah labe. Ganju ala langkah ke kampung berbalik suruh ke negari. Dibangun masyarakatnya de peliaro adek jelimbago. Anak dipangku je pencarian kemanakan dibimbing je pusaku orang banyak dipetenggangkan. Itu baru menjadi Minang sajatinya. Iya, Mak. Ambo sokong ya di Samsul nak menatap kampung untuk menjadi contoh dan lain. Bukan sekadar menyokong longku, tapi yo membantu. Insya Allah membantu. Tapi tidak membantu je pitir gua. Alah, pitir itu kemenantang abi itu nongku. Yang nambu minta ku jongku kuah. Iya. Bantuan je caro, tolong yo akal ditunjuk. Atau itu lain menaruh stek lah. Nampangka bakatu bayo berjalan bemolah ke Rajo Besaro. Itu bereng. Iya, terima kasih Bu. Iku ada mau bawakan etek tilakunya pinsaku. Babaju bagai itu di dalam. Lai juga bersaki kami kampung kaya. Itu sakete ya te. Antak ko lai ketujuh ko dete Itu pakai nasi sari dari Jakarta lu pakai kan? Rirayo ke patangku datang pulau wisel 500.000. Hari ke puasaku pakirim pulaunya. Syukurlah te. Kalau ambo ko ala. Iya ndak pernah berkirim ketek. Maklum lambo cuma berkuli di rantau orang. Dek kami orang di kampung ndak jaleh cara hidup orang di rantau do. Ibarat ayam sabuangan, kami malatih ke galangan. Kolah pulang mambok tua. Tapi nyampang kok kalah, bulu kok gugur. Mau ke pintu kandang ayam. Macam kotek. Musim batanam bisuk kok. Ambo nak memperbuat sawah-sawah kami. Ambo sabui kini jantalanju etek menyamai. Akanlah jaleh di etek tua. Membuat sawah kecil? Yo. Dan nama sawah ang? Nan di Pinang Baliri, nan di Banda Batumbuak, dan nan di Ayah Tumbuak. Aba itu puluh ladang nan di ujung gubuak. Itu kan harato manyang kuamak tu. Akhirnya ambo puluh nak membuat. Kak pasah kan mati. Mati uangnya. Tapi Harato kan tak satu berkubur. Harato pindah ke kami karena kalian punah. Ambo anaknya masih hidup. Menurut adat, orang lelaki kau tak berhak di pusatku tinggi. Dia tahu dia. Itu kalau ganggam malum bau tua. Sedangkan antara kita lah bersibak teh. Milik lah tantukan surang-surang. Alah batu Harato lah babagi. Tapi dek keturunan anduang tumbok kini lah punah. Menyimpang pusako kandung gerai. Aden keturunan anduang gerai lejaledian. Dek sabok tu kami yang berhak menjawab pusako kalian. Tidak bisa cuy itu teh. Siapa mengatakan tidak bisa? Ambo. Wang pada kita. Apa kisah itu? Ambo nala beranak pinak ku etek katokan pajak ketek. Nggak sasek tu tek ya. Jauh mungkin lah gaek. Tapi jauh pangke lapisan bawah. Tingkatan mamak masih banyak. Iko bukan urusan antara mamak juga manakan teh. Tapi urusan hak milik pusako tinggi. Waang bukan pewaris pusako adat. Paham? Astagfirullah. Tekiah. Walaupun etek bukan adik kandung mendiang kuama. Tapi kini etek lah nak menjadi induk ambo. Apa etek sampai hati mencari cucu etek menanggul apa? Etek kan tahu kalau ambo telah pulang melarai. Satu-satunya yang kami harapkan penyambung hidup hanya sawah itulah tek. Tolonglah kami tek. Mana long tu bisa saja, tapi bacaro. Yo apa caronya tek? Baparo. Kalau baik itu sama saja memperbuat sawah orang lain tek. Kok lain nama? Kok indah ya terserah. Artinya ambo ko indah etek sangko anak. Salamu ko ndak adu tandu warna. Masya Allah tek, Masya Allah. Mengucap lah tek. Marantau bukan menukuk barang nanado, malah menyusahkan orang kampung. Pantang anak Minang menggugum bini ke rumah indua, lai jalai diang. Tahu ambo tek.
Kalau le tahu, mana mangko kalian tunggu rumah gadang. Ada dina ang pakai. Iko bukan negari Batak. Sudahlah teh. Enggak usah kita badai panjang. Ambo takui badoso melawan kamande kete. Kini macam ikut saja teh. Ambo tatap memperbaiki sawah-sawah kami. Apapun yang terjadi, itu pasti. Wang jangan cuba-cuba mengerengkang sam. Barani wang membaca we dan kajuan kebatianku datuk batia. Rancak. Itu bana kanda ambo nak jaleh juga tagaknya. Permisi. Laki kau kemana? Ke Langgar. Balangga apa kau? Maksud aku ke ke Surau. Oh, ke Surau. Duduk dulu teh. Nak ku bikinkan dulu kopi. Janganlah minum. Pasang saja lah kasisan. Pesan apa teh? Kek kan kenyo. Sudah kosongkan rumah? Rumah nan mano teh? Rumah nan mano pulo lai. Iyo rumah kok. Dikosongkan? Iyo. Jadi kami mau tinggal di mana teh? Itu bukan urusan den. Tapi teh. Tak usah banyak cincong. Sampaikan saja pesan den. Lai terdengar kau. Iyo teh. Nanti ku sampaikan. Hei, Norma. Apa teh? Kata si Sam, kau orang Medan, iyo? Iyo. Tapi bukan Medan kota teh. Di Kisaran. Apa nama kampungnya? Bandar Pulau. 1 jam naik motor dari pajak Kisaran. Orang Batak kan masuk ke suku juga. Suku kau apa? Awak bukan orang Batak teh. Tapi orang Jawa yang sudah lama merantau. Oh, Jawa barang kau. Di mana Jawanya? Waduh, tak tahu aku teh. Masuk pulau kampung Asawa, tidak tahu? Cerita bapak dulu, keluarga kami sudah turun-temurun tinggal di Kisaran. Sudah sejak zaman Belanda teh. Oh, maranta Cino tuh. Asalnya penduduk Jawanan diangkut VOC untuk buruh perkebunan karet dulu teh. Walaupun dikontrak, mereka malas balik ke kampung asal. Di antaranya ialah nenek moyangku. Oh, itu yang dikatakan orang Kuntara ya? Begitulah teh. Jadi mereknya saja nan orang Jawa teh. Mengecek Jawa pun awak tak bisa. Tak bisa, bukan tak bisa. Nan bisa tu lah atau si pasan. Oh, maaf teh. Awak masih belajar bahasa Padang teh. Mangalo ke belajar bahasa Padang lo? Salah lagi teh. Kami kau bukan orang Padang. Padang tu jauh sesiko. Iya. Aku paham teh. Teh, aku mau nanya. Tapi etek jangan berang kalau aku lancang teh. Tanya tu. Sebenarnya rumahku bukannya rumah Bangsam teh. Bilo laki kau membeli rumah? Bukan itu maksud awak teh. Bilang Bangsam, iko rumah mandian ibu. Kalau kau nak tahu, iko rumah adek milik orang Cinago. Kalau minta kau tu lah mati, warisnya jatuh ke den. Loh, bukannya waris jatuh ke anak teh? Anak padusi, bukan anak laki-laki. Tapi etek dia kan bukan anaknya mandian ibu. Waris jatuh ke kami karena laki kau punah, le tahu? Punah? Iya punah. Bilang etek tadi iko rumah orang Caniago. Iya. Sedangkan Bangsam orang Caniago. Tak mengerti aku. 50 kau mengerti juga adek kami. Etek kalau perabotnya teh? Rumah je isinya sawah ladang, para pisang, tak ada ikan, sadualanya tu pusako tinggi punya den. Kalung peninggalan mandiang pusako tinggi juga teh. Kalung 5 juga dolai. Lah tande pembayar utang baru be mandi kau tu. Loh, selama beliau sakit sampai meninggal Bangsam kan di kampung. Katanya utang-utang sudah dilunasi teh. Tapi kalau kau jangan cikarawi urusan orang bapak milih. Bukan begitu teh. Nan bukan begitu. Banyak bana parisu pajak ke rumah. Ada yang datang kamari menyuruh mengosongkan rumah kau. Itu saja. Lancang bana mengecek dan pulang.
Tek Kiah ke rumah ke petang. Yo, lagi disampaikan bini yang pasanen. Mengosong rumah. Rumah ka dia ni. Manga takana kini dia tek nak kamu rumah. Hampir 2 tahun rumah kosong. Laman sama. Janjang tagajai. Tek Kiah kan tua tuk bocor. Kini sudah rumah kami tunggu. Baru berniat nak mau ni. Apa mau kasih etek sebenarnya? Hah? Nak memari malu ambo. Hei, kalau awak nak tahu, sabali orang bagunjiang mencari jenjang kerajaan, pakak tadi nyurengko, pakak, lagi jadi dia. Iyo apa bana kerajaan ini salah tu. Bahan ku bini ke rumah di sana itu cina ke orang Minang tu. Tanya to etek nam bingung salah same. Nan sumbang menuri adat kalau membuat bilik diurusuk kamarang Sumando. Apa salahnya kalau kamu punya rumah 3? Alu aja patut ngalah talanda. Heran. Dan dah mampu nan tak lapih mengkuitik meranca-ranca. Ha? 2 tumpak sawah kami bagadaikan para kuli etek punahkan lah tinggal tunggu apa nambangan. Apa lumpuwe hati etek menyesua mak dan sampai nyopai. Manusia tamak rakui. Hei, soal gadai jangan sabut-sabut itu hak den. Nan marah tu etek, nama. Itu mangko banyak batanyo jo baraja yuang. Kabau mati kubangan tinggal, pusako dijawe nan hidoi. Itu manuri adat tu yuang, manuri adat. Tek Kiah, patu etek bakat tu dari. Karena ambo ko jalan anak. Tapi mohon tek, tolong. Usah libatkan pulo istri ambo dalam urusan bak famili. Apa lain malah salah-salah nampak menyasahkan dapet. Inyo tu orang lain. Alu nabe cangkah jokai secara awak le jale. Cupailah sekali itu teh. Hei, waden bapasan karena inyo tu biniang. Untuk apa bapasan-pasan? Sedangkan kita basua tarui. Hei, dewa angkon ndak merasa di rumah, mangko dan bapasan di tawang. Iyo apa salahnya menunggu ambo pulang teh? Atau kok kapapasan juga suruh ambo menamui akan rancak. Sama saja. Ndak samo tu Kek. Kalau jo labo tahu jo adai. Sakete adai, tapi mengecek nak bersitina. Cukuplah sekali tu Kek. Nangkat tibo ndak usah pasan-pasan. Oh, kau itu kan dah amu dia. Kok bodoh salah surang. Orang lainnya dipa bodoh. Kecil usah dipa banyak. Pendeknya rumahku kadang ni. Nak den jawab kini juga tak? Jawab saja kerajo. Cuba dengarkan. Biar jo kato, biar jo karajo. Jawabnya indah. Layan leh. Kasih datang kemari kongku. Kabar. Lagu yang disampaikan ku. Sampaikanlah. Aku kalau tahu juga, baraso ambo pulang ko nak mencoba hidup di kampung. Sudah tu balik. Macam kongku. Ya. Adapun ambo ku sebatang tunggal. Mandi hindak di sana indak. Mama nang kandung pun tak menaruh. Lain tidak nang ganti induk namoyuan. Tapi tak siah tu. Ayolah sinan tibonya. Ikulah masalahnya kini kongku. Tarikan. Barangkali ko adu dagang terpasah ke kampung ko. Disambut di pabasukan. Disonsong di bawah nanya. Kan itu aja nak adek rumah. Betul, ya itu. Tapi dia induk ketek amboko. Anaknya pulang di pungkangnya. Muncung pakatannya tidak tabado loh. Dikatakan orang punah lah. Mani sunggang di kampung. Malah nggak ada segala macam. Sampai pun pada siambo dan tak tahu apa-apa. Dibasuhnya pula juga tu kato yang ku. Itulah para saya nambo kini kongku. Ko indaklah sagan yoangku. Antah pula kena terjadi dong ku. Kok macam itu bana si Kiah ya? Jadi minta petunjuk ambo bagi angku. Apa sifat kamu pakai madui beliau tunggu? Sebenarnya kekosan. Mungkin sisiak kilaku dipakainya. Memang laku para ngisi Kiahku ba orang gilo baladiang.
Barundiang nak lama surang batu tua sah mengangung orang keseso tak ikanah. Iya. Tapi kadang-kadang hatinya indak sabusuak muncuangnya bana sam. Ado kalonyo mengkasuinya rancak keluar basamberehan. Bak kata orang kue, singkek sungu bungkuat sejangka. Ya lah kaba itulah sifatnya kabaannya awak. Dek sebab karena itu pandai-pandai silah membawakannya. Hah? Cik mato nak mungkin dibuang juangku kaki. Bak abanalah keburuaknya inyo kan kain dua awak juga. Tapaso sabat banyak. Ambo paham muka si angku. Sangat paham bana. Tapi untuk sahabat kami manarui, iyo agak rumit rasanya. Iya. Bak ibarat menggantang lah balanjuang, umpamu menyanyi lah katulang. Iya. Sebab masalahnya bukan sahabat teh katu menurun, tapi harogu diri ambo tu mana ngandilannya oyongku, nyampang kota sama remeko kukuah. Angku yo nak dapat malu, lapuengku, lapueng kongkomku, lapasai denku. Ya. Tadi Sisam mengatakan menyinggung harga diri. Memang batuangku. Lah mencaci mahino bagai. Marupanya. Kok dikatakan menyamak dalam kampung? Ambu tarimo sentunuanku. Ambu iyo orang melarai. Nyampang isabui kawin di jalan Batungkek Batang Kibarau. Adiyalah. Memang nasib ambu indak berjodoh orang awak. Tapi kalau sampai mau siap tagak mengaku sawah jo ladang mengikih jajak pusako. Aiku ya sabana parah kuku. Tak ubahnya si Samsul ko dagang hino orang tabuang di luar dek di pusako. Atau orang tenggang untuk diangku bicara. Nah jadilah. Sebagai pengulu nama macik tampuak je tangkai dalam madai payung panji di dalam suku. Abu ingin menyampaikan sepanjang nama nyangkui di pusako. Bukan tu ambo berpihak-pihak sam, bukan kunyang karena kuni, lama karena santan, bukan. Belinduang ambo dengan Allah tajawuh ambo dari zalim utang sematu menyampaikan. Macam ko mah, keberangan. Pertama nanti dikatakan punah sepanjang adai. Ialah kalau satu keluarga indak bakal turunan lembadusi. Macam Sisam gini kuah. Memang pupuih namanya, punah. Nan kedua, satantang harato pusako tinggi diganggam pihak nan punah. Warihnya menurut adai jatuh ke jurai nan sajiran. Artinya sawah ladang seratu rumah milik mendiangko kat tasah. Induak dek sistem tu disambui dek sikiah sebagai orang nama buku bakaratan nambah itu nambah jangka batampok babuah jari. Aba itu cupak tatagak nan baisi ragian takambang nan batiru. Ba itu hukum nambah laku tinggal dek itu memakaikan. Karena paham sistem gini tu. Jadi orang laki-laki ku tidak bermilik di pusako. Ndak. Tidak bahak mau nyi rumah ladang tuku. Ndak. Kalau begitu, apa guna kita ditanamin angkau? Sekadar bibit pekambangan anak buah. Begitu kan kuda tua? Bukan semurah itu, Sam. Kau ambo katakan laki-laki menjadi kudo, padusi menjadi rajo. Batu ada tak aku? Salah pasang. Kita laki-laki nan jadi rajo. Rajo ica-ica. Rajo sabana rajo. Adi malah tak kekuasaan sebagai rajo tu. Perempuan memacik paluang kunci di tangan laki-laki. Mungkasuinya laki-laki mau layat maknanya mahatur menguasai. Apa artinya menguasai kalau nan dikuasai itu untuk orang? Ya, itulah aturan nenek moyang kita dalam meninggikan martabat perempuan. Kok macam itu, ku? Itulah inyo Minangkabau. Padusi ndak boleh sawenang-wenang bahkan ndak surang. Laki-laki dilarang makan di pusako. Sinan letaknya keadilan. Apa menurut aku itu adil? Sangat adil. Ukurannya? Perbedaan kodrat antara laki-laki dan padusi, itu ukurannya. Sebagai pihak nelama, perempuan patut dilindungi. Dan laki-laki nama lindungi bak lilin dimakan api, itu jongku. Itulah resiko pemimpin, Sam. Rela berkorban untuk orang yang dipimpin. Itulah realisasi dari pituah syarak Arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau baik itu dua-duanya batu tekia salah. Tapi sungguh pun baik itu Sam. Angku dah tua.
De ambo indak berhak di rumah gadang, indak bermilik di pusako. Rupanya salarui salamonangko ambo menumpang di negari orang Baradek. Baiklah. Pagi ko kami bakiro tak guduk di kampung dihuni. Lebih baik menjadi budak di rantau orang daripada menjadi raja di tanah Minang. Dan hitamkan negari Kongo. Tunggu dulu. Tunggu apa? Nabe marentah sekali. Rancak ditutuh pada taseso limau di Bindali. Samsul. Patut kalangan Minangkabau ulah di adat mengungkuang. Sekiranya berulang batu tua dilanjutkan bengkalai kato, kira-kira lain kemenangakan. Kok sasa angok sisam nempak di mama. Kok diulang itu juga kan disabui apa gunanya aku? Coba tenangkan nak dikemanakan dulu lah. Nak sampai kato kau juga nak tiba kaji di mana? Aku pitu lama. Ya, Mak. Adapun paparan ambo cako setentang adik di pusako, ibarat mengawi itulah hinyo nan saganggam. Tapi simaklah pulau nan sabinjek. Ikolah inti patinyo, ikolah kesimpulan kaji kesudahan hukum dalam adat. Jo simaan. Ya. Dek sarak berbuah mati di adat berbuah sentak, maka kabek sebalik disaungkai pasak mengungkuang di saurak. Joa diungkai di urak hukum, iyalah jo ketemu pakai. Dasarnya bat siang ate tumbuh memandang ate rupo, memakai alua je patui. Lah dua kata je pakai sesuai rundiang je hitungan, itulah yang jadi pakai. Iya. Nah, mako teraduk masalah antara sisam je sikia. Na ambo pareso sudah ambo sisia ujuang ke pangka, insyaallah ketibu juo di nandata kedua. Sinan basua aja najanya saya nalandai di nan tanang kita menyawa. Atiniko harapan mama tanang saja dulu ya. Hah? Kok baik tu kecaanku, jadilah. Ambo tunggu kebijaksanaanku, pimpinan kami. Tapi kok sia-sia kerajaanku beko ba? Lai percaya yang ambo nak. Siapa yang tak dipercaya kalau bukan langku Datuk Perpatian? Tunggulah. Habis pakan kau ambo selesaikan.
sansai di kampung seso, hidup di kampung seso. Kamalade kapai, kamalade kapai, kamalade kapai. Minumlah air kongko. Jadi, lain disiap yang kalian suka. Barakat doangku lain ko. Pangeran kemah? Apa yang membali anak lado kagak doang? Duduk santangku. Nyambu kadapua dulu ah. Enggak usah. Kalau untuk ambo antilah. Ambo lah makan. Nak lamu bagai dongku serantan no. Sungguh ya mana. Baru pulang mendoa melapis ini aji. Dua-duanya lah. Aduh dia stek. Syukurlah aku kemari. Ambo nak mengadukan si Samsul ke bagianku. Raja hendak tahu juampe. Hendak tahu juampe apa lagunya tu? Cuba pikiranku. Lama-lama saja nyamangku anak bininya ke rumah gadang. Ndak tarago mengecek. Macam bapaknya nama gue rumah. Sudah tu badanku. Sawah di kakoknya pulau. Katunya nyo nak berbek. Nak kabangki si babamu kejanku pula. Kan lagi kau kia. Nggak bisa. Rumah harus buah mengosongkan. Ya. Sawah baru tanam. Pendeknya kalau ndak angku selesaikan capek, bisa cabuang ku cabuang. Itu banalah kedatangan nambo kamari kia. Nak memintasi sebelum nanyut malantai sebelum lului. Bininya 110 menyelidiki barang menyangkodanku. Coba dengarkan nambo. Lah, bagi diganti kita ngecek. Adapun kau kan berdun sana jaman diangko kat pasah. Dun sana doang. Sampai kan nambo ngecek dulu kia. Kalau anak kak pasah berarti anak si kia. Si Samsul tu kan anak kau juga. Anak kilako. Pulang merantau bukannya malah pangi, malah menyesal orang kampung. Alah. Kamu taruh kan? Jadi. Sepatutnya kia. Kau ibu mencari anak awak pulang melarai. Kok tansanulai memaki, tidak mungkin ninyo kana muah tinggal di kampung lo. Sajak kete alun merasai memaki pangkua, kini banyak ke sawah belulu-lulu. Tidak sahadiah kau mencari anak kia. Salah sia. Salah untuangnya nan malang tidak bercolok nambah orang. Untuk itu ambo kanakan. Santunilah anak awak nang pulang bak kalah parang. Lai kata kalian beko cucu kau menadakan saya tengah balai. Itu kan akibatnya kalau babi ini orang sembarang orang. Itu tak guna kau sasalik ya. Soal jodoh Tuhan dan matur. Nasib suratan surang-surang tak dapet lah ketua awak dok. Kini baik itu saja. Daripada kosong, biarlah rumah nak ditunggu nak orang. Indak saja ibu ju anak, ibu ju rumah jalan kuat tak bunyi. Apanya? Rumah kamu ni. Kalian kali berumah. Rumah tu buatan apa sema, barampe yang punya. Iyo, tahu ambo. Tapi mangga kau latakan kini pulo nak menunggu rumah gadang. Lalu pinjai, lalu kulindanku. Kalau orang lah sampai masuk, rumi mau sienya iswa. Apa lagi nyobar anak padusi? Itu tidak mungkin. Indak mungkin kecanku. Ba'a kalau kita lah dimati beko, tentu tagak banderano.
Si Samsul tu bukanlah orang bodoh, Kiah. Tidak masuk di akal kalau inyo kedua berkisah tagap apa liang di pusako. Kalau paralu basurek segel, alung kesenang hati kau. Taruh si Samsul mengerti. Ba aja famili anak-anaknya isuanku. Astagfirullah. Manga kok sejauh tu bana pikiran kau, Kiah. Maaf aku datuk. Ambo heran. Apa nama gue angku bakari bana magikan rumah ke orang lain. Itu namanya baru dirimbo basusukan. Anak dipangku digajekan. Nah biar sayang angku orang Jawa daripada kemenakan angku sendiri. Di mana tak payung panji yang ku nawangkan ke anak rumah. Kiah, kok sasande tu mana kau beretong, Kiah? Hah? Buat tak lalu kanji tak lului. Awak tidak boleh bak kabau mahampang jalan, paham kau? Pendeknya menurut adek mak rumah juara tu jatuh kambo mak. Batua tahu ambo. Tapi nan adek kan ketemu fakat nan bana katu seyo. Abu bayo je kau kini kuah. Karelan kau nan ambo minta. Ambo nak rela. Habis urusan. Urusan lu nabi krisinan saja, Kiah. Laki-laki berhak je setumpak sawah pusako benamu sawah abuan. Inyo buyah menari asya salamu inyo duit. Kok lama pisua sawah balik ke pusako siriah pulang ke gagangnya. Itu menari adek. Iyo kalau haratule banyak. Sedangkan sawah hanya setumpak nan di banda batu buat tu. Karena nalailah kau gadaikan sepeninggang buka banduang tempuari kan? Pendeknya nggak bisa mak, nggak bisa. Kiah, basi tinah lang nikit lembo. Hah? Candora nak baradai seketik je nampaknya. Iko datuk perapatian nama hitam memutiahkan urusan orang Cenago di negara Iko. Paham kau? Astagfirullah. Baru yang malas saulah saun sen bak jawi putih keluan. Kalau baik itu agi habana lah ke sadonyo kepada tu. Agi ke sadonyo Allah. Agi ke sadonyo. Kiah. Nangakan dan. Ampun dan ampun. Itu nak senang di mama. Cuba dangang kecik lah. Besok patang kita mengecek di si Samsul bagai sehingga gantian putih biang kata buat ambo akan menjatuhkan hukum keputusan mutlak yang mesti kalian terima. Permisi, ambo pulang dulu. Assalamualaikum. Sesuai je janji ambo ke patang, kini ambo nak memberikan ketuk putih tentang masalah kalian berdua. Dah. Dan sekiranya ambo didakwa memijakkan batuang sabalah. Ambo mau ku indak semua panjang menimbang indak semua barek, maka ambo datuk Parpatia Andiko di Persekutuan Caniago akan mempertanggungjawabkannya di hadapan majlis manapun, biar di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Itu keputusannya. Sesudah diindang di tempat tarikh dipilih hatah ciek-ciek pesibak bareh di Maluku. Maka berdasarkan hati nurani ambo memutuskan. 1. Si Samsul keluar dari rumah gadang dan ditunggunya kini. Ya. Paling lama 3 hari rumah mesti dikosongkan. Betul. Ada untuk tanya? Para boy rumah tangguh baru duanya ku. Cawan pinggan pariwak sanduk meja kurisi dan sado barengan nado tangga rumah itu harato pencarian menjangkau ke pasah. Si Samsul pewaris tunggal sepanjang faraid. Tak itu dalam hukum syarak. Maka segala paragai angkui bawa pindah. Tapi masuk 3 hari kok lakih mana tunggu. Tolong agi tempo kat seminggu untuk bisa pula ambo mencari tempat yang baru. Itu permohonan ambo tunggu. Rumah lambo sediakan. Kunilah rumah Sirwani dan dia teh bisuak japit kuncinya ke rumah. Lah, soal izin dari nampunya baangku. Beliau kan di Batam kini. Itu urusan ambo. Kalian tinggal menunggu saja. Alhamdulillah bana kena bitungku. Nah, iko putusan yang kedua. Josimaan. Sawah yang di Banda Batumbuak diberikan hak kepada si Samsul sebagai sawah abuan. Dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dipatukarkan. Itu saja. Sampai bila berlakunya tunggu? Salamu idui. Hah? Kok lah mati nyoi suak sawah balik ke pusako.
Anak tak boleh mewarisi. Sebab risiko yang berlaku hukum adat bukan hukum syara. Iya. Laya kalian? Ambo minta surat keterangan hitam atau putih engkau. Boleh. Sadu keputusanku akan dibuat di karate segel bamaterai. Barang siapa nama langgar isua akan dituntut di sidang adat. Paham kalian? Paham ko. Kita lanjutkan. Jadi engkau. Iko putusan yang ketiga. Ladang yang di ujung bukit sebab dalam keadaan kosong dipinjamkan kepada si Samsul untuk ditanami tanaman karet. Lah, iya. Hasilnya 2/3 untuk orang yang menanam, 1/3 untuk orang yang punya tanah, yaitu si Kiah sendiri. Ladang tu biarlah ambo menanami engkau. Ndak tigiloi di kau ko. Kamu buka parak kopi, apa saya makan lain namuah tu. 10 tahun ladang tinggal kini baru apa siema taraga apa para. Balo lagi tu. Tapi engkau. Iko keputusan Kiah, dah boleh dibantah. Suratnya engkau. Kan lambo katakan tadi, sure manyure teken maneken beko. Naskahnya lambo siapkan. Alah. Tanya ya? Iya. Nah, kita tarikan. Jadi, Iko nampak ngabisan. Sebuah rupiah hameh bakarang 100 rantainya miyak mendiaku kak pasah nan dipacik si Kiah supaya dipulangkan kepada si Samsul. itu. Diagih tempo 3 bulan mengembalikan. Boleh dan suka. Ambo keberatan membayar. Alasan keberatan? De barang tu lah tajua pembali utang-utangnya salamo sakit ku. Itu ndak betul tu dongku. Sebab utang piutang beliau tu lambo selesaikan sebelum 3x7 beliau pai. Utangnya kade lalu nang bayar. Dulu aku tuan botanya ete namanya bui. Lupa. Kiah, barang tu bapitaruahkan ke kau. Sasinya mo, lupa. Mas surat keterangannya. Suratnya tersimpan di dado hati kejujuran. Sah dakwa bakatarangan. Bata dakwa bapalile. Itu pituangku dah tua. Mako deninda abah surat bakatarangan. Urusanku bapalile. Artinya indah sah. Kau bertanggung jawab memungkiri amanah, Kiah. Bertanggung jawab. Barani bersumpah demi Allah. Wallah, tallah, billah. Anungku. Sungguh ambo ndak paduto. Ambo apa sema sasinyo? Bertanya ambo Ustaz. Bara banyaknya beliau pinjam. Kalau tidak salah, lebih 500. Ada rupiah waktu itu bara? Tak kali ambo. Lupa. Tapi barangkali salah makan memuntahkan Kiah, salah tajak mengembalikan. Pasan dipesampai pikiran dipalalu amanah dipeliaru. Baik itu syarat mengatur, baik itu adat memakai. Jadi, tolong baliakkan barang kak pasah. Lejah kau Kiah. Jadilah mau baliakkan. Tapi enggak sadunya dong. Bagaimana kau tak sadunya? Ambo kan payah pula mau uri baliau sebelum si Samsul pulang dari Medan. Itu kalah kewajiban cara kita bapa milih. Patut pula dia haragui tenaga orang. Jadi kau menjadi upah mau di sana. Baik itu. Hah? Iya baik itu. Jawab lagi ya. Permisi ambo mengecek. Lain beringan aku tu. Nah silakan coba. Adapun orang yang paling kari di Maniang Kuamat. Ya. Adu berdua aku. Siapa orang? Pertama ambo sebagai anak, yang kedua Tek Kiah, adik beliau. Mangku setantang barang yang dipaci ete ambo, tolong berikan ke ambo separuh saja jadi. Dan separuh lagi bah? Ayo biarlah untuk Tek Kiah. Ikhlas? Ikhlas kuku, ikhlas demi Allah. Lai kadang ngatur kau Kiah. Baik. Basa dia membayar separuh harago kepada si Samsul? Terserah. Tidak terserah doh. Basa dia ndak. Jadi? Ada dua tu mah. Nah, ada juga non rasu-rasu kamaragi. Sawah abuan kecilku tadi itu baru tanami batu. Sudah pulang pada suak sawah berikan ke Samsul. Nah, tapi kok boleh pinta duit kok. Ambo pulangkan biaya nanlah keluar. Babui ambo lanjutkan. Tak bisa. Nanti salah. Bah tu Sam. Tak dulu kan tak nampaknya. Iya biarlah mak. Biar seorang meminta tangan di bawah. Iya. Kira-kira
Aduh jo nak disampaikan tak? Rasanya nak dolengku. Bahagia ada jo. Cukup kan? Baiklah, alhamdulillah pertemuan ambo sudahi sampai di siko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Ulong. Kapan kau datang, Long? Kenapa sampai bisa ke sini? Apa kabar, Kak? Baik. Masya Allah, rasa bermimpinya aku, Long. Abang mana? Barusan pergi ke pekan. Ayo, Long, masuk. Bang Sam sudah mulai jualan? Nantilah cerita panjang di rumah, Long. Tengoklah, Long, rumah kakak kalang kabut. Tak apalah, Kak. Biasanya itu. Bagaimana kau sampai ke sini, Long? Siapa yang kasih tahu rumah? Kemanapun dicarinya pula kakak awak. Rio, ini Ommu datang. Ada Om Ulong. Bah, Rio sudah tambah besar ya. Adik-adik mana? Main di rumah sebelah. Duduk dulu ya, Long. Biar kakak masak dulu. Enggak, Kak. Aku baru makan, masih kenyang. Ngobrol-ngobrol dulu sama Rio, menunggu abangmu pulang. Kakak tinggal dulu ya, Long. Iyalah, Kak. Bagaimana, Rio? Enak tinggal di kampung? Enak juga, tapi sepi, Om. Kerasan enggak? Ya gimana lagi, harus kerasan. Pulang aja ke Medan yuk. Mau? Maunya Rio memang balik ke Medan. Nggak tahu tuh. Sudah lancar bahasa sini? Lumayan, Om, tapi sering salah. Biasalah pula orang baru. Kadang-kadang nggak enak kalau orang di sini menyebut bujang. Kalau kita di sana pantang itu. Tapi ya lama-lama sudah biasa. Sudah tak jadi soal. Minum dulu, Long. Nggak ada apa-apa. Cuma pisang rebus. Ya, beginilah keadaan kami di sini. Belum ada perubahan. Sabar, Kak. Yang penting sehat. Anak-anak bisa sekolah. Dan abang tetap semangat macam dulu. Rio main dulu ya, Om. Nah, baiklah. Ani, pergi bawa adik-adik jajan ya. Jangan, Long. Banyak kali kau mengasih. Biarlah, Kak. Terima kasih, Om. Jangan dihabisi semua ya, Rio. Awas, hilang duitnya, Rio. Ya, Ma. Pergi dulu ya, Om. Coba cerita dulu, Long. Bagaimana kisahnya sampai kesasar ke sini? Bukan kesasar. Terus? Tapi sengaja mencari abang sama kakak. Begini, Kak. Aku dapat lokak mengantar barang ke Bukit Tinggi. Tapi bukan barang terlarang kan, Long? Oh, enggak lah, Kak. Percayalah, adik kakak ini masih si Ulong yang dulu. Biar sedikit asal halal. Sendirian? Berdua sama bos. Mana bosnya? Sambil dia istirahat di hotel, ku sempatkan mencari abang ke sini. Kok bisa tahu alamat rumah? Kan Bang Sam kirim surat waktu sampai di kampung tempo hari. Oh. Alamat itulah yang kutuju. Tanya sini, tanya sana, akhirnya jumpa juga. Kau nginap di sini saja ya, Long? Tak bisa, Kak. Kenapa? Kami harus balik siang ini. Abangmu sore baru pulang. Buat sementara dia mengojek, Long. Mengojek itu kerja apa? Bahasa kita di sana RBT, rakyat banting tulang. Lebih tepat istilah kita, banting tulang. Walaupun yang kena banting bukan hanya tulang. Periuk nasi yang tunggang langgang kena banting. Sekarang coba kakak cerita, bagaimana keadaan selama di kampung? Panjang kisahnya, Long. Pendeknya apa yang kau pernah bilang dulu tentang orang sini, semua betul. Makan hati, Long, makan hati. Kalau bukan menghormati suami, maulah rasanya kakak berontak balik ke Medan. Atau kemana saja asal keluarga di kandang buaya ini.
Entahlah, Long. Sekarang kakak pasrah saja. Apa mau dikata? Gini saja, Kak. Sekiranya keadaan semakin ruwet, bilanglah elok-elok sama Bang Sam. Dimusyawarahkan baik-baik supaya balik saja ke Medan. Aku percaya abang takkan mati akal di sana. Entahlah, Long. Tadinya aku sangka beliau betul-betul mau tani. Kalau hanya RBT, kenapa harus di kampung yang sepi begini? Biar nak kami coba dulu setahun ini, Long. Tidak juga ada perubahan. Ya, mau kemana lagi kalau bukan balik merantau? Kakak harus kasih semangat terus. Jangan ditunjukkan rasa putus asa. Mudah-mudahan dapat usaha yang lebih baik. Bukan saja tekanan ekonomi yang kami derita, Long, tapi juga tekanan perasaan. Kami rasa tersisih dalam pergaulan masyarakat adat. Tadinya kakak mengira kalau mereka senang mendapat 2 orang cucu perempuan sebagai pelanjut keturunan. Rupanya yang dimaksud dengan anak perempuan itu dari anak yang perempuan juga, bukan dari anak laki-laki macam Bang Sam. Kecile aku. Tidak pun kakak bilang aku sudah tahu itu. Tapi yakinlah, lama-lama kakak akan terbiasa dengan kondisi itu. Pandai-pandai sajalah mengambil hati ipar-ipar. Sekiranya kakak dan anak-anak bisa bawa diri, mereka akan melupakan asal-usul secara adat. Percayalah, Kak. Iyalah, Long. Kakak akan berusaha menyesuaikan diri dengan masyarakat di sini. Doakan saja kakak jangan sampai stres. Tak mungkinlah itu. Percuma 5 tahun menjabat ketua Aisyah cabang. Oh iya, Kak. Apa, Long? Aku nggak bisa lama-lama. Permisi. Aku minta izin balik ke Bukit Tinggi. Siang ini terus berangkat ke Medan. Gak menunggu abang mau pulang sebentar lagi? Gak bisa, Kak. Kirim salam saja sama Bang Sam. Tolong kasih amplop ini. Surat apa ini? Nanti juga kakak tahu. Aku pergi dulu, Kak. Iyalah, Long. Hati-hati. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio sering diajak kawan-kawan di sekolah. Katanya Jawa makan kutu. Terus Rio bilang apa? Rio balaslah pula. Hai ya? Rio bilang Padang bengkok. Mereka tak marah dibilang Padang bengkok? Enggak, Ma. Malah mereka ketawa. Ketawa? Terus apa katanya? Katanya memang bengkok, mana ada pedang yang lurus. Kalau lurus itu namanya kelewang. Gitu katanya, Ma. Memang Rio, orang Minang itu lihai berdebat. Pantang kalah. Yang dimaksud padang, dia belokkan menjadi pedang. Rio juga tak mau kalah. Oh iya, bagus kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang lagi, Canggoreng, kiau. Lantas, mereka kalah tak bisa jawab? Seharusnya memang gitu, Ma. Tapi Rio yang dibilang kalah. Loh, kenapa? Katanya, anak Medan kiau. Belum apa-apa sudah KO. Rio diam, gak jawab lagi gitu? Rio tentang, Ma. Wah, hebat dong kalau begitu. Terus kamu bilang apa lagi? Rio bilang, memang aku anak Medan. Mau apa kalian? Jangan begitulah. Nanti kan Rio bisa dikeroyok. Enggak, dia enggak melawan. Tapi balik menyerang. Terus? Dia bilang, di kampung kami anjing makan tulang. Tapi kalau di Medan? Tulang makan anjing. Rio ada saja. Rio nggak ngerti maksudnya, Ma. Iya, sudahlah. Itu namanya gurauan sama besar. Jangan masuk hati. Namanya kita orang baru, biasa itu. Sebenarnya Rio ini orang mana, Ma? Rio memang orang Jawa. Sebab Mama berasal dari Jawa. Tapi Rio juga orang Minang, sukunya Papa. Dan tak salah kalau dibilang juga anak Medan, tanah kelahiran Rio. Begitu, sayang.
Palak Rio kalau terusan diejek begitu. Jangan marah, nak. Mentang-mentang kita anak merantau, kutumbuk pula mukanya satu-satu. Baru tahu berurusan sama anak Medan. Rio tak takut. Jangan, tak boleh begitu, Rio. Nanti Rio dikucilkan sama kawan-kawan. Elok-elok sajalah bergaul. Ya? Kita balik sajalah ke Medan, Ma. Buat apa lama-lama di sini? Semua busuk, semua benci. Tak ada yang membenci kita, Rio. Tak ada. Nenek juga membenci Mama. Enggak. Nenek itu orang baik. Kalau orang baik, masa Rio diserupakan sama ayam? Diserupakan sama ayam macam mana? Kemarin nenek menanyain Mama. Katanya, "Hei Buyung, induk oang mano?" Masa Mama dibilang induk? Oh, induk itu maksudnya ibu. Rio tahu. Nah, apalagi? Tapi induk itu kan ibunya ayam, emaknya kucing. Apa itu bukan menghina? Rio. Mama disamakan hewan, Rio juga dianggap tumbuh-tumbuhan. Nenek bilang apa sama Rio? Katanya, Waang iku cuman anak pisang. Baguslah itu. Apa? Mama bilang bagus? Iyalah pula. Kalau Rio dibilang anak pisang, lama-lama akan menjadi pisang. Sedangkan sifat pisang pantang mati sebelum berbuah. Artinya kita hidup harus berguna untuk orang lain. Kan bagus itu. Enggak, Rio tetap enggak terima. Rio tak mau mendengar cakap kasar begitu. Karena Rio belum paham kali bahasa Minang, nak. Makanya belajarlah bercakap orang sini. Lama-lama bisa paham artinya. Di sini memang banyak yang aneh. Tak mau enggak Rio yang aneh-aneh. Pusing. Rio, jangan pernah takut dicaci orang, nak. Tapi curigalah sama orang yang pura-pura baik. Mama pun sudah ikut-ikut bercakap aneh macam si nenek. Rio. Garuda Sabah ateng langit. Sayang Jo, abang tak sempat jumpa sama si Ulong. Dak kau rasui lalu sekolah. Katanya dia harus balik siang tadi, Bang. Ini ada titipan buat abang. Mana? Kau suruh apa kau? Buka saja lah, Bang. Mana tahu ada pesan penting. Pitih kemana? Banyak nampaknya, Bang. Coba
Boleh hitung berapa sadunya bang? Iye, 2, 3, 4, 5. Wah, 200.000 kau siap. Alhamdulillah. Ya Allah, banyak kali bang. Terima kasih loh, terima kasih, panjang juga lah umur kau loh. Kiko jangan dibelanjakan dulu Nur. Baiknya dibelikan beras semua bang, biar aman kita menunggu panen. Betul kan bang? Enggak. Rencana abang untuk modal mengalih. Abang ada rencana mau jualan? Memang ada lokak dan nampak di Nur. Apa tuh bang? Tapi dipikir sebanyak kok alun tak bisa tagarega aku. Pendeknya simpan saja lah dulu. Mana tahu Beko ada tukar tambahnya. Sekiranya ada tambahan 1 juta lagi, bisa nggak bang? Ya bisa lah, 500 pun jadi. Rencana abang nak jualan apa? Abang paham mengalih barang second kapakan-pakan. Tapi bang resikonya kadang bang. Sisanya nggak tahan nanti. Iya memang iyo, tapi hebatnya Nura. Apa tuh? Laku seseperampe, aku bilang pokok alabiahnya untuk awak. Wancak kalau begitu bang. Beko pikir penjualan barang dibalikan perlu ke barang lain. Dijual di tinggi. Pendeknya naik menyambung, turun menyembah. Apa barang mencocok dibawa ke Bukit Tinggi itu bang? Hebatnya. Umpama ayam juitia lalu dicarikan ke kampung-kampung. Iya. Atau lado, pokai, limau. Pendeknya banyak. Manggalih ko pantang temuluai Nur. Kalau abang memang hoji, tak apalah bang, coba-coba. Ayo menunggu tambahan modal dulu Nur. Ada tambahnya. Pikir dari mana? Begini bang. Iya. Jual abang lah kalungku itu. Barangkali duitnya ada 1 juta lebih kurang. Enggak Nur. Kenapa bang? Barang pusatku tuh nggak boleh dijual. Tak apalah bang, buat apa disimpan-simpan, dipakai pun tidak. Kaluang tuh kesumangai badan. Kan dipandang-pandang ya Nur. Apalagi abang tapi deko ndak kata ganti. Sekiranya rugi, ya apa boleh buat. Nanti kalau dapat rezeki bang, lebih dari itu bisa kita ganti. Sekarang lah masanya ban serap itu kita pasang bang. Iya nantilah. Abang pikir-pikir dulu ya Nur. Tak usah banyak pikir bang. Kadang-kadang abang tak pikir lah balik menyupir. Ada kawan abang yang menolong memasukkan namo membawa terapel padang Bukit Tinggi. Janganlah pula terlalu banyak rencana. Takutnya bak lagu ayam dan lape. Siku tabang, siku lape. Kabanyo lamang gaya Sam. Macam-macam buku. Ale banyo, lai beraya Sam. Ayo, sekarang kira sekadar lapih beriwaris untuk nunggu. Jadilah dulu pajaja tangan bah. Iya. Mau je nak namu ada suang lai. Istirahat dulu ku. Dia acuk tepangkang ku. Iya. Setoran kadang mana. Akan mencari untuk orang sini tu. Kecuali kau leyon awak sendiri ya. Aku lagi kudu awak, kusi awak lama juga lah yang kedua. Nampak dia mulai donokang coki gini tu. Tidak dikain di buah sampai. Tapi tidak bagi dia okat turunku. Alun tersungguh matahari, awak lah cijing. Iya. Malam-malam saya baru pulang ke sarang aku. Biasanya tu. Nan para lu mangakeh mencari nan halalan taibah. Biasa cetek tapi berasiah. Sembayang jangan lupa masyarakat kita satoi. Kan itu rumah tanggo aman anak terdidik. Kalau nang kepe angko yang alun awak lagi hanya ladu yo ko. Abana kada disau ta. Ya insyaallah ku mudah-mudahan aku. Aku dapat. Lah. Kok kurang-kurang seketek dari merantau rancak juga lah kampung dini. Basumange negariku kok lerani na mudo-mudo. Sebab kalau amburan-uran uang kemana kan gua. Kami tibo rusuh mendatang.
Waris siapa ke menjawe, pusako sialah ke menolong. Bade itu kembo. Iya. Nan manalah gadang di merantau. Tamai SMA lah berjalan pai tidak pulang lagi. Kok pulang bana bakutiko itu pun rasa tapijak di Barowange. Alun sepakan lah sigin pulang merantau. Entah kabaan negari itu suat. Iya, pulai nan talajo kawin kedua sarwa nambu koyongku. Taraga wana menunggu kampung di batin orang menolak. Ya anak-anak kami rumah baku ku rasunaraku jongku. Antah ko adek na berubah. Hah? Mangga pula adek kiri salah kan? Ya baka indak pula jongku. Kok bukanlah aturan adek na mengungkuang. Alun tak seso anak bini ambu tinggal di kampung. Di nagariku indak adu lantai nambah labih untuk orang lain di luar Minang. Anak pisang nambahin dua orang lain dianggap tamu di rumah bako. Tapi ku kemanakan bapak orang Subarang menjadi asli Minangkabau. Maku laku lah penderitaan laki-laki di tanah baradek ku. Jadi baik itu pendapat sisam. Bukan pendapat ku, tapi ku kenyataan. Keliru sekali kalau kalian berpendirian macam itu. Salah dalam memandang mangku batukatan kalian. Bak kata orang tua kue, dikatakan pajak tak penggalak awak menjujain tak pandai. Lah nyato camin berjuah di sangko muku rupo. Makasih aku dia tuat. Adek Minang indahlah seburuk nang kalian sangko. Nan bak si buto merosok gajah. Nan tak kacak jui kuanya mengatakan gajah tu ketek saya tu kurang. Nah, iya. Nan menjambo tentang gajiannya menuduh gajah rinciang mencucuak. Dan mawai daun telingo lain pula pendapatnya. Padahal barang yang dipakatokannya jauh lebih gadang dari apu nan taresek di ujung jari. Angku katakan adik itu rancak, hebat dan sempurna. Nan samparono tak baca cek hanyalah Quran kalamullah. Sedangkan adik yang disusun dek manusia dengan segala keterbatasannya mempunyai kekurangan dan kelemahan. Itu sebabnya adik selalu bersandar kepada syarak. Dan itulah yang dikatakan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tapi kok dikatakan adat Minangkabau itu rancak, iyo rancak. Dikatakan hebat, iyo hebat. Baawanai buat jongku. Indak satu pun ajaran kehidupan nan paling cocok untuk orang Minang selain adat bersandi syarak. Mungkin saja dikatakan hebat karena wangku pemangku adat. Tapi untuk disebut rancak tunggu duluku. Dan ambo memandang adekku buruk. Nama dan buruak banyak, antara lain mengurangi hak azazi manusia, HAM. Umpamanya bagi pemuda Minang yang kawin keluar, keturunannya tersisiah dalam adek. Sebab kita babangso kepada ibu. Apa bedanya orang babangso kepada bapak? Hah? Bagi orang Batak umpamanya, anak-anak wanita Batak nama suami bukan dari bangsonya sendiri, mereka tidak mendapat marga. Sama saja bukan? Tapi hanya ikut terlampau kaku aku. Salah. Bahkan adik itu lentur, toleran dan menenggang orang lain. Menganggap anak-anak ambo orang Jawa, apa itu menenggang kekengku? Dek bapaknya buto jo adat. Tan sano lai paham jo adat awak sendiri, anak-anak angku pasti bersuku. Apa itu bisa? Makonyo kemanakan. Kau nak tahu bertanya, kau nak pandai beraja. Di negara RI kau orang Cina bisa jadi WNI. Ada undang-undang yang mengatur. Warga negara Indonesia keturunan asing sama hak dan kewajibannya dengan pribumi. Bedanya barangkali dalam hak menjadi pemimpin. Saja dia jadi orang Cina tak mungkin jadi presiden. Baiklah jualannya dengan Minangkabau nan Sultan katakan tadi. Kalau begitu anak-anak ambo bisa merepik suku dongku. Why not? Istilahnya dalam adai inggo mencakam tabang menumpu. Atau disabui juga malako. Istri dan anak-anak si Samsul berhak mendapat suku. Resmi itu mak? Resmi dong. Tapi ada aturan main. Apa acaranya mak? Mereka dimasukkan ke salah satu suku di Nagariko dengan persyaratan-persyaratan tertentu nan balaku menurut adat selingkah negari. Nan dicatokan masuk bapahalau kalua bapalacu. Ko itulah dikabuakan atas permohonan kepada pengulu nan dituju, maka resmilah anak pisang orang Caniago menjadi anggota kaum tampek ngalako. Hah?
Iya. Inyo ba mamak ba pengulu ba indu je suku, tapi ndak mendapat pusako tinggi karena inyo datang kudian. Oh, begitu ya, Mak. Nan laki-laki dapat gala, tapi ndak kena giliran gadang balega tadi salin. Hah? Iya. Ndak bisa jadi retua gitu. Oh, ndak bisa. Ndak bisa. Nan padusi mendapat suku turun temurun menurut garis keibuannya. Coba bandingkan undang-undang negara aku, agaknya indaklah salah kalau dikatakan bahwa Indonesia ku baraja ke Minangkabau. Baik tu yongku. Iya itu. Bagat. Akhirnya mau bertanya, apakah adik Minang itu buruk atau awak nan ambo nan bodoh, Mak? Yakin? Hakul yakin. Maafku. Salamoko ambo buruk sangku si jo adik Minang ku yongku batu nan ku katakan tadi. Ya. Bukan pajaran tak pagalak, kurang maju jaya dan tak pandai ku. Tak kenal maka tak cinta kan. Alah bahasa bodoh-bodoh bang ayo. Itu gaul tentu. Adik sebab karena itu Sam. Yo, tunggulah tagak mencacek. Adik kuno di Giliang Masu, Minangkabau, Batu Malumui dan lain sebagainya. Nyampang tersuruh dalam lipatan kambang-kambang dan nyatur lagi kainnya. Tansano talamun dalam luluak cuki-cuki anak saya batu intannya. Wah, salah tu yongku. Sawaliaknya pulo lah. Joko mani nambah dulu kunyah-kunyah nak tabi rasu. Usah satu tak kacak tampilkan. Gamak-gamak sebelum di kampus, simak-simak sebelum dibaca. Lai paham nak mudo? Paham mana kongku? Alhamdulillah. Paham sangat. Samsul, yongku. rencana kita tempoh hari lambor unjangkan jong ke Datuk Temanggung. Pada prinsipnya beliau setuju. Soal memasukkan anak ambo ke suku Koto ku. Iya. Nanti secara resmi kita ajukan permohonan dan tentu beliau akan merunjangkan yojinan patut-patut dalam persatuan Koto. Nah, insyaallah prosesnya tidak kata lampau panjang benar. Apalagi si Samsul kan anak pisang orang Sinan. Siapa yang memajukan permohonan nanti engku Datuk? Ya tentu saja kau dan anak. Si Samsul sebagai suami akan mendampingi. Tapi ambo kan belum paham cara-caranya engku. Kalian tenang saja lah. Itu urusan ambo dan matur kok. Ayah yang kaki persiapkan tunggu. Menurut adat yang berpakai di negara kita kok, urusan semacam itu dilangsungkan di hadapan nenek mamak suku Koto nama Rampek. Dilingkar kerana sebagai pinang, diisi uang adat secukupnya langkuk di jambah senggang ayam. Syukurlah kalau angku Datuk bersedia membantu kami. Tapi kami belum punya biaya angku. Oh nanti bukan kini. Beko sesudah pulang padi kita laksanakan. Di Bali-banakan yang si kuat diantarkan bahwa Kosi Samsul sebagai pihak yang tak menerima. Rancak mana tunggu? Nak kami atur dulu keuangannya dulu. Ya, ambo paham tentang itu. Pendeknya tanang salah. Sebaiknya masukkan saja kami ke suku Caniaku. Nah, tentu akan lebih lancar kalau kami berurusan sama Engku Datuk. Oh jangan, mbak boleh itu. Mbak ada boleh tu. Kalau istri si Samsul orang Caniago, tentu kalian kawin sesuku namanya. Oh, tak boleh itu malah nggak ada, nggak boleh. Oh, begitu yang kok. Malah akan menjadi persoalan di belakang hari itu. Maka si Samsul memecah buek, kan itu ah. Iya. Paham ambungku. Jadi untuk selanjutnya aku dan keturunan akan menjadi anggota suku Koto berdatuk Angku Tumanggung, begitu kan ku? Betul, ya betul. Kok gadang isu Sirio akan mendapat galah pusako dan akan dijapui orang secara adik ke suku Koto. Iya. Itu yang dinamakan kata orang tu mak kemanakan di bawah lucu ya ku.
Kalau di negara kita ndak ada istilah itu tuh. Itu negara lain mungkin. Tapi di Siko kita tidak memakai istilah kemanakan di bawah lutut, di bawah pusat atau di bawah dagu. Tapi apa tungku? Sado kemanakan kedudukannya sama dalam adat. Duduk semua rendah, tagak semua tinggi. Kecuali dalam beberapa hal. Umpama ya giliran jadi penghulu, hari sinan memang ada bedanya. Ba aku ambil mati lain dah ada nang ke menggugat tungku. Oh indah. Ibarat cara kininya gue. Nak orang lah terregister dalam persekutuan kotoh. Sah menurut adat lah tasanda di batang panjang lah kesangkut di paran tinggi. Itu ndak usah dikhawatirkan tuh. Alah paham kalian tuh? Alah paham kambingku. Nah syukurlah kalau memang ngerti. Mudah-mudahan panjang dulu bisa kita capai cita-cita. Aku niat sampai dia lampu mati betul. Jangan lamangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rio, inilah kuburan nenek ya. Kubur atok mana, Pak? Ini kubur atok. Sultan Marajo, wafat tahun 1962. Waktu atok meninggal, Papa sudah umur berapa? Masih kecil. Kira-kira sebesar dia sekarang. Nenek lah yang besarkan Papa sendirian. Karena beliau tidak punya siapa-siapa. Kalau saudaranya Papa? Ya Papa kan anak tunggal, nggak punya saudara. Makanya bersyukurlah Rio masih punya Papa, masih punya Mama, dan punya adik-adik. Tapi kan enak nggak punya adik macam Rini Nariko. Loh, kenapa begitu? Iyalah, nggak ada yang menanggung kalau lagi bikin PR. Paling sedih nggak punya saudara, Rio. Sepi dan nggak ada kawan bermain. Ayo kita mendoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah orang tua kami. Amin. Terima segala amalnya ya Allah. Amin. Lapangkan di alam barzah. Amin. Dan masukkan beliau ke surga Jannatun Naim. Amin. Hanya dengan redamu ya Allah. Amin. Selamatkanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ayo kita pulang. Selamat tinggal, Nek. Demikianlah tadi telah kami hidangkan sebuah drama sosial yang berbincang seputar adat Minangkabau. Satu sisi dari nilai yang terabaikan, padahal keberadaannya sangat kental dalam sistem kekerabatan yang sudah baku walau kurang populer. Semoga permasalahan yang kami apungkan ini mendapat respon dari semua pihak di kalangan masyarakat adat kita yang terkenal dengan keterbukaan dan kelenturannya. Didukung sepenuhnya oleh Keluarga Besar Balerong, yaitu Herman Kumar sebagai Samsul, Nani Syamsu sebagai Nurma, Anisah Ardan
sebagai Tek Kia, Khalil S sebagai Ulong, Guntur Putra sebagai Rio, dan Pius Datuk Perpatian sebagai Datuk. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.